Banyak banget dari kamu yang nanyain ke kita nih fans, baik di kolom komentar di video-video YouTube kita atau di DM Instagram ke Runhood. Ada nggak sih sepatu-sepatu lari yang oke tapi harganya di bawah 700.000? Jawabannya, maka dari itu kita bikin episode kali ini. Kita udah kurasi 5 sepatu lari yang oke dan harganya nih di bawah 700.000. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up Runhood family, welcome to Runhood Running Gear Review. Kali ini seperti yang tadi gue udah bilang, kita bakalan kasih tahu kamu 5 sepatu lari yang harganya di bawah 700.000 dan dari brand lokal lagi. Dan beberapa nih fans di antaranya tuh udah pernah kita cobain buat lari atau kita test run. Nah, kita bakalan kasih review dari kita di akhir video ini, makanya tonton sampai habis. Yang pertama adalah 910 Gaze Ekiden Elite. Nah, sepatu ini nih fans sebenarnya adalah penerus dari iterasi sebelumnya yaitu Gaze Ekiden. Menurut 910, sepatu ini didesain buat lari jarak maraton. Nah, ada beberapa fitur di sepatu ini nih fans di 910 Gaze Ekiden Elite. Di antaranya yang pertama adalah bagian uppernya yang mereka bilang sebagai Maxi Brief Upper Tag. Nah, bagian uppernya ini dibuat dari bahan yang tembus pandang dan juga lumayan tipis dan mereka bilang juga bahan ini lumayan fleksibel gitu ya. Jadi ngikutin bentuk kaki kita di bagian atas. Yang kedua ini ada fitur Active Frame yang mana adalah kayak seperti bingkai sepatu yang ngasih struktur di sepatu ini supaya kaki kita tuh tetap terjaga. Terus yang ketiga ada yang namanya Hexacush, yaitu di bagian insole ini yang lumayan unik banget. Karena kalau misalnya kamu lihat nih di bagian insole-nya ini yang mereka sebut sebagai Hexacush, ini ada pattern heksagonal yang terbuat dari bahan foam EVA. Nah, menurut 910 teknologi ini berguna buat mengurangi suhu panas saat kita lari. Yang kedua, ada 2 seri sepatu dari sebuah brand lokal namanya Ortus 8. Nah, Ortus 8 ini tadinya produksi sepatu di lini sepak bola, tapi mulai ngerambah ke sepatu-sepatu lari. Yang ini adalah seri perdana sepatu lari mereka namanya Hyperglide, sedangkan yang ini adalah seri kedua mereka yang mereka namain Hyperfuse. Nah, keduanya ini punya fungsi masing-masing. Untuk yang Hyperglide sendiri, ini terinspirasi dari kata glide atau yang artinya meluncur atau luncuran. Menurut Ortus 8, inspirasi ini ngebantu mereka untuk ciptain sepatu lari yakni Hyperglide supaya pemakainya ini bisa lari lebih kencang tapi juga halus terutama waktu race gitu. Sedangkan yang Hyperfuse ini terinspirasi dari kata fuse atau yang artinya peleburan atau penggabungan. Nah, jadi emang Ortus 8 ngegabungin fitur-fitur atau teknologi-teknologi sepatu yang bisa digunain baik buat latihan ataupun maraton. Keduanya nih fans dijual di harga yang sama, baik Hyperglide maupun Hyperfuse di harga 449.000 saat ini. Masih dari brand yang ngawalin produksi sepatu mereka di lini sepak bola, yang ketiga kita punya rekomendasi dari brand yang namanya Mills dengan sepatu larinya Traximo Hydra. Nah, sepatu ini kebetulan emang belum pernah kita cobain, tapi setelah kita cari tahu nih fans, fiturnya menarik banget. Dijual dengan harga 400.000, Traximo Hydra ini dibuat atau dirancang untuk lari selama kurang lebih 1 jam. Atau rekomendasi mereka juga ini sepatunya bisa dipakai untuk long run antara 10 sampai 21 km. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulin, mungkin sepatu ini emang dirancang buat berlari yang jaraknya mungkin 1 sampai 3 jam gitu ya. Dan emang menurut mereka nih, menurut Mills, sepatu ini dirancang buat ngadepin medan-medan yang juga bervariasi. Bisa di jalan kering, jalanan yang basah atau agak licin, dan juga bisa dipakai buat di treadmill. Mills klaim sepatu Traximo Hydra ini udah punya support dan stability yang baik. Nah, mungkin sedikit tips kali ya buat kamu nih untuk yang lagi cari sepatu lari. Support dan stability itu penting banget. Kenapa? Karena ketika sebuah sepatu lari itu punya support yang baik, dia akan ngejagain kaki kamu supaya nggak gampang cedera gitu ya. Terutama di bagian tumit atau di bagian belakang kaki. Dan juga kalau sepatu yang punya stability yang baik atau stabilitas yang baik,
baik, ini biasanya juga akan ngebantu kaki kamu supaya ketika lari, terutama ketika larinya mulai kenceng nih, kaki kamu bakalan tetap stabil dan nggak mudah terkilir gitu ya. Biasanya kalau lari, ketika kita menaikkan pace atau mempercepat lari kita, kaki kita bisa jadi nggak stabil. Nah, makanya jadi gampang terkilir. Nah, makanya sepatu lari yang punya support dan stabilitas yang baik itu penting banget buat dipertimbangin. Yang keempat, kita terkejut banget nih sama brand sepatu lokal ini yang akhirnya ngeluarin sepatu lari. Brodo, siapa yang nggak tahu Brodo? Nah, brand ini emang udah sering dan udah lama ngeluarin sepatu-sepatu sneakers yang jadi favorit orang Indonesia. Tapi kali ini mereka udah ngeluarin sepatu activewear terutama buat lari. Nah, yang kita rekomendasikan ke kamu ini namanya Active Case Racer. Menurut Brodo, sepatu ini didesain nggak cuma untuk sehari-hari, tetapi juga untuk berlari. Nah, pelari yang disarankan untuk pakai sepatu ini adalah pelari rekreasional ataupun pelari pemula. Spesifikasinya menarik banget nih setelah kita lihat-lihat gitu ya. Terutama di bagian uppernya, Brodo ngeklaim mereka pakai material atau bahan yang punya breathability yang baik supaya pertukaran udara di dalam sepatunya ini bagus dan kaki kita nggak keringetan. Terus mereka juga pakai sebuah teknologi Violent Sole yang mereka klaim ini super light atau ekstra ringan tapi nyaman di saat yang bersamaan. Nah, dari warnanya sendiri juga menarik-menarik banget dan dari bentuknya nih kalau misalnya yang kita lihat juga lumayan ngedukung ya untuk lari baik dengan pace santai ataupun pace yang agak lumayan cepat. Kita juga penasaran sih buat nyobain sepatu ini. Kalau misalnya menurut kamu kita harus cobain sepatu ini nih buat lari, kasih komentar kamu di bawah. Sepatu Active Case Racer dari Brodo ini dijual seharga Rp285.000. Yang terakhir atau yang kelima, ini ada sebuah sepatu lari dari brand lokal yang udah lumayan lama juga produksi sepatu lari, Specs. Ada yang udah pernah dengar belum sih? Atau mungkin ada yang udah pernah nyobain? Kalau kamu ada yang udah pernah nyobain nih sepatu Specs, coba kita pengen denger juga nih cerita dan pengalaman kamu ngegunain sepatu Specs buat lari. Nah, kali ini yang kita rekomendasiin adalah Specs Ultra Drive yang dijual seharga Rp499.800, ya sekitaran 500 ribuan lah ya. Menurut Specs, sepatu Ultra Drive ini emang didesain buat lari, terutama para pelari-pelari yang kenceng banget. Wah, menarik banget nih. Kenapa pelari cepat? Karena menurut Specs, sepatu ini punya desain yang sangat mumpuni gitu ya, terutama di bagian heel atau di bagian tumit. Jadi di bagian tumit sepatu ini didesain supaya tumit kita terus kedorong ke depan dan mengejar pace yang lebih cepat. Nah, untuk mendukung teknologi ini, Specs juga udah kasih teknologi yang namanya Dynafoam di bagian outsole-nya supaya kaki kita terasa lebih terdorong ke depan dengan outsole yang lebih responsif dan outsole yang juga bisa ngasih kita energy return yang baik. Dan secara umum nih, menurut Specs, sepatu ini juga konstruksinya didesain secara khusus supaya kaki kita punya kenyamanan dan juga fit yang baik. Dan fans, dari 5 sepatu tadi ada yang kamu lihat, ada yang udah gue pegang kan ya, dan nggak gue pegang. Nah, yang gue pegang itu tadi ada yang 910 Gaze Ekiden Elite dan juga Ortus 8 Hyperglide dan juga Hyperfuse. Nah, memang 3 seri sepatu tadi itu udah pernah kita cobain. Buat yang 910 Gaze Ekiden Elite, kita ngerasa ini traksinya cukup lumayan untuk ngedorong kaki kita ke depan. Tapi kita pikir atau kita rasa seharusnya 910 bisa improve lagi di bagian cushioningnya, karena kita rasa ini ketika baru kita pakai itu cushioningnya agak lumayan keras gitu ya. Jadi mungkin perlu breaking yang lebih lama, perlu dipakai dulu sebelum kita pakai buat maraton. Dan bagian uppernya juga kita rasa 910 perlu improvement juga di sana, karena bagian uppernya ini masih agak kaku dan juga kurang lemes. Sedangkan buat yang Ortus 8 Hyperfuse dan juga Hyperglide kita juga udah nyobain, dan yang Hyperglide dan Hyperfuse ini karakternya mirip-mirip, terutama di bagian cushioningnya kita juga udah pernah cobain, lumayan empuk di bagian cushioningnya baik Hyperglide maupun Hyperfuse. Dan yang Hyperfuse kita ngerasanya justru lebih ringan dan ngebantu kita buat lari dengan lebih cepat gitu ya. Mungkin kalau kita rekomendasiin Hyperfuse ini bisa dipakai di track session atau untuk latihan speed gitu. Nah, sedangkan yang Hyperglide ini
justru kita malah ngerekomendasiinnya buat latihan sehari-hari. Tapi balik lagi, tergantung selera kamu sukanya sepatu yang kayak gimana buat dipakai latihan sehari-hari ataupun buat latihan di track maupun race. Kalau kamu masih butuh informasi yang lebih detail lagi nih fams, kita udah ada videonya untuk Hyperfuse dan juga Hyperglide dari Ortus 8 dan juga 910 Gaze Ekiden Elite. Jadi langsung aja cari di channel YouTube-nya Runhood. Dan itu tadi rekomendasi Runhood buat 5 sepatu di bawah 700.000 dari brand lokal. Nah, siapa tahu kedepannya nih kita bisa nge-review sepatu-sepatu yang tadi belum pernah kita cobain, makanya stay tune terus di YouTube-nya Runhood dan juga di social media Runhood lainnya. Kita punya Instagram @runhoodmag, Facebook, YouTube, Twitter, Strava, dan juga TikTok. Thank you for watching. Bye for now.